ini nih gue setuju banget gitu ya dengan rencana DPR gitu kan ya yang bakal membuat jerah para pelaku bullying, dan rencananya ini hukuman ini bakal seperti yang ada di Korea Selatan. Wah wah wah. Kita tahu ya, positive people, bahwa kasus-kasus bullying ini udah kayak meresahkan banget ya di Indonesia ini gitu ya, karena korbannya ini bahkan ada yang sampai meninggal gitu kan ya. Aduh, ini nih kayak parah gitu. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran para pelaku bullying itu, sebenarnya seperti itu. Dan harus dibuat jerah ini bukan soal kayak ya elah masih anak-anak atau dan lain sebagainya, tapi ini adalah merusak gitu ya, apa namanya, masa depan orang anak yang dibully dan lain sebagainya. Nah, kalau di Korea sendiri kalau nggak salah ini para pelaku bullying ini nih akan sulit untuk masuk ke perguruan tinggi. Wah, wah, wah. Lalu bagaimana rencana DPR ini? Akan kita coba reaction dari laman Instagram Busko gitu kan ya, yang memberitakannya. Jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. DPR mau tiru Korsel yang ada riwayat pelaku bullying saat sekolah akan dipajang saat daftar kuliah. Wow, good job banget ya. Ini setuju nih pasti, kalau kebijakan yang baik kita nih pasti akan setuju. DPR minta pemerintah ambil langkah ekstrim kayak Korea Selatan. Riwayat kekerasan siswa bakal nempel di rekam jejak sekolah dan kebaca waktu daftar kuliah. Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, jadi yang paling lantang. Ini bisa jadi contoh yang nyata buat kasih sanksi sosial ke pelaku bullying. Kalau jejaknya ini kelihatan ya, mereka bakal mikir 1000 kali sebelum nindas teman sendiri. Tapi Esti ngingetin aturan keras doang nggak cukup, guru masih minim kapasitas, SOP cuma hidup di kertas, konseling dan manajemen konflik lemah, orang tua jarang terlibat. Kalau sistemnya rapuh, sanksi keras cuma jadi formalitas. Intinya Indonesia butuh langkah berani dan eksekusi rapi, bukan cuma ancaman tapi perlindungan nyata buat anak-anak di sekolah gitu ya. Nah itu hanya setuju ya gitu ya dengan adanya hal kayak gini gitu kan ya. Aduh aduh aduh, kemarin yang terakhir gue lihat gitu kan ya soal bullying yang siswi SMP gitu kan ya, perempuan yang hijabnya tuh sampai ditarik-tarik gitu. Anak ini nih yatim piatu ya padahal gitu kan ya. Aduh aduh, kenapa sih gitu seorang anak yatim yang harusnya mendapat perhatian lebih gitu ya, disayangi teman-temannya, malah ini ada yang menindas seperti itu. Kayak gila gitu ya. Bagaimana respon netizen gitu? Gue yakin sih kayak kalau hal kayak gini netizen ini setuju. Pejabat atau orang-orang yang riwayat korupsinya gimana? Ya itu juga, tapi kan yang ini juga sih itu penting. Oke, bagus yang ada riwayat korup gimana gitu. Yes gitu, boleh itu, tapi setuju kalau rakyat bisa mencopot anggota DPR selain 5 tahun sekali ya. Bisa dicontohkan dulu dengan transparan riwayat para pejabat juga gitu. Kalau niru korut gimana? Auto banyak yang dieksekusi kah gitu. Gak sekalian tiru UU perampasan aset di Korsel gitu. Sama aja namanya ngebully. Pelaku bullying, jadi apa bedanya si kampus sama si pelaku bullying? Cukup blacklist yang bersangkutan berdasarkan informasi akurat tanpa harus mempermalukan lebih jauh gitu kan. Yuk tiru Korsel gitu. Next, hukuman gantung sama tembak matinya please gitu. Riwayat korupsi wajib dipajang di alun-alun kota. Oke, kita ikut main sama logikanya gitu. Korupsi dulu dihukum dengan adil, baru urusan yang bawah. Problem utama negara ini ya kalian gitu sebenarnya DPR gitu. Tolong bukan hanya di setuju sih nih, ada yang setuju. Tolong bukan hanya di kuliah, sekolah menengah dan dasar juga gitu. Kalau anak pejabat yang perenungan bullying bagaimana Bu Dewan gitu. Gas biar pelaku bullying berkurang. Ya ini boleh saran buat orang tua, kurang-kurangin anak nonton drakor yang sering nampilin tentang bullying. Kan banyak tuh drakor yang isinya membuli teman sekolah, mereka pasti dapat inspirasi dari situ gitu. Setuju dengan usulan DPR. Justru kalau drama Korea yang pelaku-pelaku bullying ini kebanyakan malah dia dapat balasan dari korbannya gitu kan ya, nggak sih itu. Setuju lakukan, tumben kerja gitu ya, setuju. Nah cakep, tapi berlakuin juga dong buat anak pejabat gitu ya kak ya, yang pernah korupsi dipajang juga fotonya di setiap perempatan jalan raya gitu. Kalau pejabat gimana, mau niru gak? Kemarin Korsel hukum mati 30 pejabat karena gagal atasi banjir, itu korut ya gitu. Kalau pelakunya anak pejabat, apakah tetap berlaku hal yang sama gitu? DPR mending gajinya turunin aja jadi 1 juta. Dih bisanya ikut-ikutan beresin UU perampasan aset Bu gitu ya. Nah itu tadi ya, kalau komentar-komentar netizen malah justru mengingatkan soal undang-undang yang lain, soal kalau korupsi DPR yang lain gimana dan sebagainya. Tapi ada juga netizen ini yang pastinya setuju dengan langkah ini karena sebenarnya mungkin nggak dipermalukan dalam hal gimana, tapi maksudnya kan dengan dia ngedaftar karena dia punya riwayat bullying gitu ya, sebagai pelaku bullying itu kan
ketika daftar di kampus ini auto reject gitu, auto reject gitu loh, auto di reject karena dia punya riwayat seperti itu. Nggak mungkin, kayaknya nggak dipampang seperti itu gitu ya nggak sih gitu, tapi kayak dia akan langsung auto di reject gitu kan. Jadi buat pelaku bullying jadi harus hati-hati gitu. Tapi ya tadi juga Kementerian Rijen mengingatkan bahwa apa namanya, soal DPR juga nih yang bukan DPR ya, maksudnya soal pejabat-pejabat yang korupsi dong gitu ya, juga mendapat perlakuan dipermalukan seperti itu. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.